Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Cakra, Dr. Grian, bertugas dalam pemeriksaan kali ini. Sebelumnya, boleh saya tahu terlebih dahulu untuk namanya Pak? Ganti, Dok. Boleh disebutkan untuk usianya? 55 tahun. Baik, terima kasih. Di sini kita akan melakukan sedikit wawancara saja dan saya akan jamin tentunya untuk rahasianya. Apakah Bapak bersedia? Sedia, Dok. Baik, apabila Bapak bersedia, mohon izin Pak ya, mungkin Bapak bisa terlebih dahulu untuk menjelaskan bagaimana keluhan utama Bapak saat ini. Saya sakit kepala sejak 3 hari yang lalu, Dok. Lalu sejak 10 tahun yang lalu saya mengalami hipertensi dan saya juga memiliki riwayat hipertensi juga, Dok. Oke, seperti itu ya. Apakah sebelumnya Bapak pernah melakukan suatu bentuk pemeriksaan X-ray? Pernah, Dok. Baik, boleh saya minta untuk X-ray-nya Pak? Baik, ini ya. Oke, sebelumnya saya pinjam terlebih dahulu. Saya akan melakukan interpretasi untuk melihat bagaimana kondisi jantung dari Bapak. Baik Bapak, apakah Bapak bersedia? Sedia, Dok. Baik, saya simpan terlebih dahulu ya. Baik, saya akan simpan. Baik Bapak, di sini saya mohon izin terlebih dahulu. Kita akan melakukan sedikit pemeriksaan, namanya adalah pemeriksaan tekanan vena jugularis. Yang pertama untuk mengetahui bagaimana kondisi tekanan dari vena jugularis, apakah mengalami peningkatan atau tidak sebagai dampak dari hipertensi yang Bapak alami. Apakah Bapak bersedia? Sedia, Dok. Baik, apabila Bapak bersedia, mohon izin terlebih dahulu. Bapak silakan untuk melepaskan pakaian bagian atasnya, ya. Nantinya silakan berbaring pada bed pemeriksaan kali ini dan saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Ya Pak, silakan. Baik, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Ya, cuci tangannya adalah cuci tangan dan mata. Baik, saya sudah lakukan. Baik Bapak, terima kasih sudah menunggu. Silakan untuk berdiri Pak. Baik, saya akan bantu Pak ya. Ya Pak, luruskan saja kakinya. Oke. Bapak silakan tidur. Baik, terima kasih Bapak. Di sini pasien sudah kondisi berbaring dan untuk sudutnya adalah 30 derajat. Bapak bisa bantu saya untuk menengok ke kiri terlebih dahulu. Baik, untuk titik kolaps pasien belum saya temukan sehingga saya akan menggunakan bantal. Baik Bapak, mohon bantuan terlebih dahulu untuk bangun sedikit. Ya, silakan tidur kembali Pak. Ya, silakan untuk menengok sebelah sana Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya akan mulai untuk melakukan pemeriksaan. Pertama-tama, saya akan mulai terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa pasien pada kondisi rileks. Bapak tenang dan rileks saja Pak ya. Saya akan mulai untuk melakukan pemeriksaan. Pasien sudah menengok ke kiri. Saya akan mulai untuk melakukan pembentungan terlebih dahulu. Apakah titik kolapsnya terlihat atau tidak? Baik, di sini titik kolapsnya belum terlihat. Selanjutnya saya akan mulai untuk melakukan pengurutan hingga pada bagian bawah. Saya sudah melakukan penekanan sebelumnya pada bagian angulus mandibularis pada bagian dekstra. Selanjutnya saya akan melakukan penekanan vena jugularis. Lalu saya akan melepaskannya. Baik, di sini sudah terlihat untuk tekanan vena jugularisnya dengan adanya indikasi adanya suatu bentuk undulasi. Lalu saya akan tentukan terlebih dahulu untuk angulus ludovici atau angulus internalis. Baik, di sini sudah saya temukan. Ya, saya akan proyeksikan dengan menggunakan dua pengaris. Baik Bapak, di sini terima kasih. Untuk hasilnya adalah berada pada angka 4 cm pada bagian pengaris, sehingga kita interpretasikan tambah 5, jadinya adalah 9 cm H2O. Ini menandakan adanya pendekatan tekanan vena jugularis dari pasien, sehingga hal ini kita katakan sebagai hal yang tidak normal. Baik Bapak, untuk pemeriksaan tekanan vena jugularis sudah selesai. Saya akan catat terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan dalam pemeriksaan kali ini. Bapak silakan untuk menggunakan pakaian kembali ya. Silakan Bapak, dan Bapak nanti mohon bantu saya untuk duduk sebelah saya untuk saya baca nanti X-ray-nya ya. Ya Pak, silakan. Baik, karena pemeriksaan dengan menggunakan pasien sudah selesai, saya akan untuk memastikan sterilnya, saya akan cuci tangan kembali. Baik, saya sudah melakukan cuci tangan. Saya akan menghidupkan terlebih dahulu untuk light box-nya. Baik, light box sudah saya hidupkan, saja saya akan memasangnya dengan benar. Baik, di sini sudah saya pasang. Ya, di sini sudah pasang. Oke, Bapak, terima kasih. Silakan untuk melihat interpretasi dari saya, Pak ya. Baik, yang pertama untuk interpretasinya saya akan sudah memasang untuk X-ray-nya pada bagian light box. Oke, selanjutnya saya akan mulai untuk melihat untuk markernya. Nah, di sini tidak terdapat marker, baik itu sinistra ataupun dekstra. Saya melihat di sini untuk proyeksinya, secara gambar proyeksinya adalah proyeksi PA yang kita lihat dari klavikula yang terdapat pada bagian atas dari gambaran paru-paru, sehingga itu adalah PA. Lalu pada bagian lateral ini hanya terdapat skapula yang pada bagian samping, sehingga dari sudut pandang klavikula dan skapula ini kita dapat menentukan ini adalah pada bagian PA atau posterior anterior proyeksinya. Baik, selanjutnya di sini sebenarnya ada marker PA, tapi di sini tidak disantumkan. Lalu dari segi identitas di sini tidak lengkap. Mengapa demikian? Karena tidak ada nama, usia, ataupun jenis kelamin ataupun tanggal pembuatan dari gambar ini. Baik, selanjutnya saya akan mulai untuk melakukan
interpretasi lainnya bahwa di sini saya akan menilai pertama untuk area dari foto ini masih baik karena terdapat dari atas seperti apex. Lalu pada bagian sampingnya pada bagian sinus costophrenicus dari paru-paru juga terlihat dengan baik sehingga ini dapat kita katakan sebagai kondisi normal dan juga tidak ada yang terpotong. Lalu kita akan lanjutkan pada bagian apakah ini sudah bagus untuk inspirasinya dari pasien. Baik, di sini sudah terdapat untuk diafragmanya pada posisi di costa tepatnya adalah costa ke-9 sehingga ini dapat kita katakan sebagai hal yang normal. Lalu pada bagian simetris atau tidaknya apabila kita garis di sini ya pada bagian tengah melewati vertebra pada bagian thoracalis, di sini dapat kita lihat adanya sendi dari sternoclavicularis yang mengapitnya dengan jarak yang sama sehingga kita katakan simetris. Lalu kita lihat bagaimana kondisi X-ray-nya. Di sini kita lihat adanya untuk kondisi vertebra thoracalis keempat dari pasien sehingga ini kondisinya masih baik. Lalu saya akan mulai untuk melihat pada bagian media sinumnya. Yang pertama saya akan lihat pada bagian jantung. Bentuk jantung di sini adalah tidak normal karena bentuk normalnya seperti buah pir, sedangkan di sini mengalami suatu bentuk perbesaran. Lalu bagaimana dengan ukurannya? Nah, di sini ukurannya kita lihat mengalami suatu perbesaran yang kita hitung melalui cardiac index. Pertama-tama kita tentukan titik terjadinya kanan dan kiri. Seperti yang saya gunakan marker di sini. Lalu kita bisa menggunakan penggaris untuk menentukan T1 dan juga T2. Baik, selanjutnya juga kita bisa menggunakan penggaris juga. Lalu kita untuk menjelaskan dengan baik, saya akan menggunakan marker untuk menentukan DT1-nya, yaitu diameter transverser bagian dalam. Lalu kita akan bagi. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, untuk hasilnya diperkirakan hasilnya adalah lebih dari 50%. Nah, untuk lebih dari 50% itu berarti mengalami suatu bentuk perbesaran dari ukurannya. Lalu kita akan tentukan bagaimana bentuk pinggang dari jantung. Kita lihat bahwa pinggang dari jantung apabila kita gariskan di sini terkesan adalah lurus. Sehingga ini kita katakan ini mengalami suatu bentuk perbesaran pada bagian pinggang jantung sehingga pinggang jantung tidak terlihat dengan normal. Kita akan lanjutkan pada pinggang jantung ini sudah tidak normal. Kita akan lanjutkan pada bagian segmen dari jantung. Segmennya adalah pada bagian kanan, ini masih kondisi normal, baik itu atrium kanan atau atrium dextra ataupun ventricle dextra masih pada kondisi normal. Selanjutnya pada bagian ventricle kiri ini mengalami suatu perbesaran. Lalu pada bagian atrium kiri juga mengalami suatu bentuk perbesaran sehingga kita tidak salah lagi bahwa kita tidak melihat adanya pinggang dari jantung. Lalu bagaimana dengan ictus cordisnya? Nah, ictus cordisnya di sini masih tertanam sehingga kita katakan sebagai hal yang normal. Sini saya akan lihatkan inilah ictus cordisnya. Lalu bagaimana dengan aorta? Nah, aorta kita akan lihat sebelah sini saya akan pindahkan marker ini untuk menentukan titik terjauh dari garis tengah kanan dan kiri. Ya, di sini kita lihat bahwa kita akan bisa juga untuk melakukan penghitungan. Nah, di sini kita bisa lihat bersama untuk hasilnya ada lebih dari 4. Sehingga kita dapat kategorikan ini mengalami suatu bentuk perbesaran dari aorta itu sendiri. Baik, aorta sudah mengalami suatu bentuk perbesaran sehingga kenapa aorta ini mengalami juga suatu bentuk perbesaran. Kita akan lanjutkan kemudian dengan melihat hilusnya. Saya akan hilangkan marker yang terlebih dahulu. Nah, kita lihat pada bagian hilus. Nah, hilusnya kita lihat pada bagian kiri ini lebih tinggi daripada bagian kanan. Dan juga hilus ini khususnya pada bagian RDPA, right descendants atau pulmonary artery itu masih kurang dari 17 mm sehingga dapat kita kategorikan sebagai hal yang normal. Dan juga tidak terdapat suatu bentuk dilatasi ataupun pelebaran dari hilus-hilus yang ada pada bagian paru-paru sehingga pembuluhannya tidak juga mengalami suatu perbesaran baik vena ataupun arteri. Lalu kita akan lihat juga bagaimana corak bronkofaskularnya. Nah, corak dari bronkofaskularnya sangat bisa kita lihat di sini pada bagian kanan. Ketika kita bagi menjadi 3, kita bisa lihat bahwa tidak mengalami suatu bentuk peningkatan. Apabila terjadi suatu bentuk peningkatan, maka di sini pada bagian sepertiga lateralnya akan terlihat corakan-corakan putih yang semakin meningkat dibandingkan yang normal seperti ini. Lalu pada bagian kanannya bagaimana? Nah, pada bagian kanan ini kita lihat sepertiga lateralnya ini sebenarnya bukan suatu bentuk edema, tetapi adanya pendesakan dari jantung terhadap paru-paru ini sehingga terlihat suatu bentuk gambaran yang putih densitasnya. Sehingga ini dikatakan sebagai coraknya masih dalam kondisi yang normal. Lalu bagaimana dengan parenkimnya? Kita hilangkan terlebih dahulu. Untuk parenkimnya ini kita lihat pada kondisi normal, tidak ada suatu bentuk honeycomb appearance ataupun butterfly appearance, itu juga tidak ada. Lalu sehingga edema juga tidak katakan sebagai tidak ada. Lalu bagaimana costophrenicus masih lancip? Nah, ini menandakan apa artinya? Lalu artinya adalah
menandakan ini tidak dapat suatu bentuk efesi pleural. Sehingga apa kesannya kemudian? Kesannya adalah pertama adanya kesan bahwa jantung ini mendesak dari paru-paru. Dan apa diagnosisnya? Diagnosisnya adalah ini mengalami suatu bentuk kardiomegali ataupun kardiomiopati yang hipertrofi ataupun dilated kardiomiopati. Baik Bapak, demikian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Dok. Baik Bapak, terima kasih. Saya akan konsultasikan ke spesialis jantung dan pembuluh darah. Apakah Bapak berkenan? Berkenan, Dok. Baik Bapak, terima kasih dan semoga sehat selalu Pak ya. Udah, Dok.